Bab 271, Sever pada satu stroke. Dengan putra mahkota secara pribadi mengundang, bagaimana mungkin adik lelaki ini berani untuk tidak datang? Long Yi samar-samar tertawa dan berkata, sejak dia melihat pemandangan musim semi putra mahkota dan Nyonya Ye, dia tahu bahwa putra mahkota ini benar-benar jenis orang yang akan menggunakan cara yang adil atau busuk untuk mencapai tujuannya. Long Ying menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, dan setelah menyapa Bei Tang Yu, dia memimpin mereka masuk. Kedatangan Long Yi menciptakan keributan di antara tuan muda yang mulia dan wanita muda di dalam. Banyak orang datang untuk menyambutnya secara berurutan, tentu saja, ada juga beberapa orang yang memberinya pundak dingin. Long Yi melihat-lihat aula pesta minum ini yang memiliki suasana elegan, dan melihat banyak orang yang akrab di sini. Di antara mereka, ada sejumlah saudara sutera yang sebelumnya pernah mengikuti Simen Yu untuk bertindak liar, tapi sekarang, itu berbeda dari masa lalu. Semua orang bisa melihat perubahan Long Yi, oleh karena itu saudara-saudara sutera ini tidak berani mengambil inisiatif untuk mencari Long Yi. Karena Long Ying adalah tuan rumahnya, dia mengobrol dengan Long Yi sebentar, lalu dia pergi untuk menyambut tamu lain. Setelah itu, Long Yi dengan mudah mengambil 2 cangkir anggur, dan menyerahkan 1 cangkir kepada Bei Tang Yu. Dia berkata, kamu tidak perlu menemaniku, pergi dan cari kenalanmu. Tidak pergi, aku ingin menemanimu hari ini. Bei Tang Yu menyesap seteguk anggur dan berkata sambil tersenyum. Faktanya, dia takut jika dia pergi, Long Yi akan dikelilingi oleh sekelompok gadis-gadis muda. Long Yi tidak berbicara lagi, dia menemukan pesta minum semacam ini agak membosankan. Dengan visi dan selera saat ini, Simen Yu sebelumnya pada dasarnya bukan apa-apa. Dalam pandangannya, para tuan muda dan wanita muda yang mulia ini kebanyakan adalah bantal dengan sarung bordir dan hanya wajah yang cantik. Meskipun mereka berpakaian bagus, sebenarnya tidak banyak yang memiliki kemampuan yang sebenarnya, jadi dia tidak tertarik untuk bergaul dengan mereka. Bantal dengan sarung bordir sama dengan orang luar yang menarik tetapi tidak berharga. Pesta minum memang seperti ini, bahkan jika kamu tidak ingin mencari koneksi dengan orang-orang dengan status yang lebih tinggi, tetapi orang lain akan datang untuk membuat koneksi untuk berpegangan pada kamu. Dengan posisi dan kekuatan Long Yi, mungkin para master muda dan wanita muda yang berhubungan dengan keluarga kerajaan, di bawah instruksi para tetua mereka, tidak akan datang untuk melakukan kontak dengan Long Yi, tetapi para tuan muda dan wanita muda yang berasal dari keluarga yang diikat bersama dengan klan Simen tidak mungkin melewatkan kesempatan sebesar ini. Mereka datang untuk mengobrol dengan Long Yi secara berurutan, berpikir jika untungnya tuan muda Simen kedua ini mengakui nilai mereka, maka selanjutnya mereka akan memiliki jalan yang mulus di depan. Dengan tuan muda Simen kedua sebagai pendukung mereka, siapa yang berani menggertak mereka? Mengenai orang-orang ini, Long Yi hanya tersenyum ringan dan menjawab sesekali dengan beberapa kata, tetapi matanya memindai kerumunan, berpikir untuk melihat apakah Nangong Xiangyun, gadis ini telah datang atau belum. Tidak perlu melihat, gadis yang segera menikah tidak diizinkan pergi keluar untuk berpartisipasi dalam pesta minum seperti itu. Seolah melihat melalui pikiran Long Yi, Bei Tang Yu iri berbisik di samping telinganya. Orang lain memiliki pikiran yang ambisius melihat keintiman Bei Tang Yu dan Long Yi ini, dan banyak orang mulai mengolok-oloknya juga, tetapi bertentangan dengan harapan. Bei Tang Yu tidak membantah bukannya menunjukkan ekspresi malu-malu, apalagi bersandar pada Long Yi, menggunakan tindakan untuk menunjukkan hubungannya dengan Long Yi. Hanya sampah yang bergantung pada kekuatan klannya untuk menindas rakyat, tidak ada yang lain. Tiba-tiba sebuah suara dingin datang dari sekitarnya, dan aula tiba-tiba menjadi sunyi tiba-tiba, lalu semua orang secara seragam memandang ke arah pembicara.
Orang itu adalah anak muda dengan pakaian yang indah, dia juga tampan, dan pada saat ini, dia dengan sinis menatap Long Yi. Long Yi mengerutkan kening, dia tidak memiliki kesan pada orang ini dalam ingatannya, tetapi apakah orang ini yang tidak bisa mengatakan yang baik dari yang buruk berani menantangnya? Gongsun Chengren, siapa yang kamu kutuk? Sebelum Long Yi bisa berbicara, Beitang Yu melangkah maju dan dengan dingin menatap orang itu. Mendengar nama keluarga orang itu adalah Gongsun, Long Yi menduga bahwa anak muda ini adalah tuan muda klan Gongsun. Klan Gongsun selalu menjadi orang-orang klan kekaisaran, dan sebelumnya, ia tampaknya telah mendengar bahwa klan Beitang dan klan Gongsun ingin memiliki hubungan dengan pernikahan. Tetapi kemudian masalah ini berakhir dengan tidak ada yang pasti karena alasan yang tidak diketahui, sehingga orang ini mungkin telah cemburu. Memikirkan ini, Long Yi tersenyum. Semua orang yang memiliki telinga tahu siapa yang aku kutuk. Orang lain takut tuan muda dua simen ini, tetapi aku, Gongsun Chengren tidak takut padanya. Gongsun Chengren berkata dengan marah, tetapi matanya menatap Beitang Yu dengan emosi yang kompleks. Bahkan orang buta pun bisa melihat perasaannya. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Beitang Yu berkata dengan dingin. Dia baru saja menikmati kelembutan Long Yi, bagaimana dia bisa menanggung orang lain membuat komentar jahat tentang dia. Sudut mulut Gongsun Chengren berkedut, dan dengan sedih menatap Beitang Yu, dia berkata, Yuer, aku selalu berpikir bahwa kamu berbeda dari gadis-gadis lain, tidak pernah berharap kamu juga seorang gadis yang mendambakan kesombongan. Jika bukan karena campur tangan dari orang ini, kita sudah menikah sejak lama. Mata Long Yi melintas dengan cahaya dingin, dan wajahnya yang tampan juga menjadi dingin. Dan tuan muda dan wanita muda di sekitar berdiam diri karena mereka tahu bahwa pertunjukan yang baik akan dimulai di sini. Gongsun Chengren, tutup mulutmu, jangan panggil aku Yuer, aku tidak pernah menyukaimu, dan aku juga tidak pernah menyetujui pernikahan pada waktu itu. Beitang Yu segera berkata dan berbalik ke arah Long Yi, dia melihat wajahnya yang dingin, membuatnya panik di dalam hatinya. Dan dia segera berkata, Simen Yu, percayalah padaku, aku bahkan tidak memiliki sedikit pun hubungan dengan dia. Aku benar-benar tidak pernah mengharapkanmu untuk berubah seperti ini, namun pria ini hanyalah seorang putra yang boros yang bergantung pada kekuatan klannya. Pada waktu itu, berapa banyak wanita yang dianiaya olehnya. Bahkan putri kecil Long Linger diperkosa dengan berani olehnya. Sebelum Gongsun Chengren selesai berbicara, Beitang Yu dengan marah menendang, mengirimnya terbang. Siapa yang berani mengatakan hal-hal buruk tentang kekasihku, jangan salahkan aku, Beitang Yu untuk mengangkat tanganku melawan mereka yang tidak memiliki prioritas. Beitang Yu dengan dingin menarik kakinya, lalu melihat sekeliling, dia kembali ke sisi Long Yi. Ini tidak bisa mencapai apa-apa selain bertanggung jawab merusak semuanya. Di satu sudut, niat membunuh melintas di mata putra mahkota Long Ying. Meskipun klan Gongsun adalah orang-orang di kampnya, tetapi di depan umum membuat gangguan di pesta minum yang dia pegang, apalagi, sebenarnya menyebutkan adik perempuannya Long Linger yang paling disayanginya, membuatnya marah. Ratakan bocah ini, sebenarnya berani memfitnah tuan muda simen kedua. Tepat ketika Long Ying hendak melangkah maju untuk menyelesaikan masalah ini, seseorang dari tengah kerumunan bergegas menuju Gongsun Chengren yang belum berdiri di tanah dan menendangnya. Dan sekarang setelah seseorang memimpin, semua dari tiba-tiba, sekelompok besar orang bergegas dan mengelilingi Gongsun Chengren, dia dipukuli. Long Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menunggu Long Ying. Dia tahu putra mahkota ini sedang melihat dari sudut tertentu. Dan beberapa menit kemudian, Long Ying dengan beberapa penjaga kekaisaran datang, dan kerumunan di sekitar Gongsun Chengren buru-buru bubar,
meninggalkan Gongsun Chengren yang berwajah berdarah dengan pakaian kotor dan berantakan. Seret dia keluar dan tarik tendon tangan dan kakinya. Long Ying dengan dingin berkata dan beralih ke tampilan meminta maaf. Dia memandang Long Yi, Simen Yu, kakak benar-benar menyesal. Aku baru saja keluar karena suatu masalah. Aku harap kamu tidak akan menjadi terlalu kecil. Bagaimana kalau kita temukan tempat dan minum beberapa gelas? Adik kecil ini puas dengan perlakuan yang mulia putra mahkota. Long Yi tersenyum. Saat itu, para musisi mulai memainkan musik di aula pesta minum. Kemudian pria dan wanita di antara kerumunan itu mulai menari dengan ringan dan anggun berpasangan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Long Ying membawa Long Yi ke sudut, meninggalkan Bei Tang Yu di tempat yang sama. Dia dengan tegang melihat ke belakang Long Yi, takut dia salah paham. Adik perempuan, jangan khawatir, apakah kamu pikir orang yang cerdas seperti Simen Yu tidak akan mengerti? Tidak tahu kapan tetapi Bei Tang Duo sudah muncul di belakang Bei Tang Yu, dan sambil tersenyum, ia menghibur adik perempuannya yang berada di akhir akalnya. Kakak, kamu juga datang, kata Bei Tang Yu merasa terkejut. Awalnya aku tidak mau datang, tapi ibu menduga kamu pasti akan datang, jadi dia memintaku untuk membawakan sesuatu untukmu. Bei Tang Duo tersenyum dan menepuk kepala adik perempuannya. Benda apa? Tanya Bei Tang Yu. Benda ini, tetapi aku juga tidak tahu apa yang ada di dalam. Ibu memintamu untuk melihat ke dalam ketika tidak ada seorang pun di sekitarmu. Bei Tang Duo menyerahkan kantong kapas kecil ke Bei Tang Yu. Bei Tang Yu setuju dan mengambilnya. Adik perempuan, bukankah kamu sedikit bias? Kakak laki-laki ingin kamu membantu menjahit pakaian untuk aku pada waktu sebelumnya, tetapi kamu tetap menggunakan pakaian tanpa tanggal untuk menjahit, tetapi Simen Yu bahkan tidak meminta kamu dan kamu dengan bersemangat menjahit satu untuknya. Bukankah perbedaan dalam perawatan terlalu besar? Bei Tang Duo bercanda sambil tersenyum. Kakak laki-laki, kenapa kamu begitu penuh kebencian sekarang? Bei Tang Yu dengan wajah merah menginjak kakinya. Dan di sisi lain, putra mahkota Long Ying memanggil seseorang untuk membawa botol kecil. Membuka sumbat botol ini, aroma anggur berbau harum menyerang lubang hidung. Dengan hanya baunya, Long Yi tahu bahwa itu tidak kalah dengan 100 anggur bunga klan elf. Long Ying mengeluarkan 2 gelas kristal, dan menuangkan anggur dari botol kecil itu. Cairan 7 warna mengalir keluar dari botol anggur, yang muncul memikat di dalam cangkir kristal. Buah pelangi? Tanya Long Yi dengan was-was. Pada saat itu, rubah genit itu juga menyajikan jus buah pelangi yang beracun kepadanya, hanya dia yang bisa melihatnya. Benar, ini rainbow wine yang dibuat menggunakan rainbow fruit juice. Aku memutar otak untuk mendapatkan sebotol ini dari ayah kekaisaran aku. Bahkan dia enggan minum ini selama ini, tetapi hari ini kita bersaudara akan menikmatinya. Long Ying tertawa dan menyerahkan cangkir kepada Long Yi. Long Yi dan Long Ying menabrak cangkir anggur dan sedikit menyesapnya. Benar saja, itu adalah anggur kualitas terbaik. Bahkan dibandingkan dengan 100 Flowers Wine, itu adalah kedudukan di atas. Setelah 2 hari, kamu akan menikahi Nona Nangong yang ketiga. Kakak ini, aku akan mengucapkan selamat sebelumnya. Long Ying mengangkat cangkir dan mengosongkan cangkir dalam satu tegukan. Terima kasih. Long Yi juga mengosongkan cangkir dalam satu tegukan. Tetapi dia secara naluriah merasakan suasana hati Long Ying tidak terlalu tepat. Sepertinya dia tidak berusaha untuk menekan sesuatu. Setelah keheningan yang panjang, Long Ying menatap Long Yi dan tiba-tiba berkata dengan lemah, "Hari ini, aku akan bertanya lagi, apakah kamu benar-benar tidak akan meninggalkan Soaring Dragon City?" Aku bilang sebelumnya, ini belum waktunya. Long Yi juga menjawab dengan samar. Long Ying mengertakkan gigi dan melangkah maju,
dia menangkap kerah Long Yi dan berkata dengan agak gelisah, "Mengapa kamu tidak mau pergi? Mungkinkah kamu tidak peduli dengan Linger? Atau mungkinkah kamu ingin memaksaku untuk menjadi musuh bersamamu? Atau apakah kamu menyerah pada Linger?" Melihat ini adalah perasaan sebenarnya dari Long Ying, Long Yi tidak bisa menahan tetapi agak tersentuh. Dia tidak berjuang, hanya melihat Long Ying. Dia berkata, "Aku juga tidak ingin menjadi musuh dengan kamu. Di hidup ini, memiliki saudara seperti kamu, aku merasa sangat beruntung. Tetapi aku tidak bisa pergi, karena sama seperti kamu, akar aku ada di sini." Mata Long Ying melintas sebentar, lalu melepaskan Long Yi. Dia mengisi cangkir kosong Long Yi, dan kemudian dia langsung minum semua anggur dari botol, dan melemparkan botol anggur kosong ke taman bunga dari jendela. Dengan keras, botol anggur pecah, dan ekspresinya kembali ke ekspresi biasanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Simen Yu, hari ini, setelah kamu pergi dari rumah putra mahkota ini, ikatan persaudaraan kita akan terputus dengan satu pukulan. Di masa depan, jangan salahkan kakak ini karena kejam dan kejam." Selesai berbicara, dia berbalik. Long Yi tidak melihat ke arah Long Ying, hanya menatap dengan acuh tak acuh pada wine rainbow yang memikat di tangannya, dan tidak tahu mengapa, dia merasa agak masam di hatinya. Bab 272, menyelimuti di bawah selimut. Long Yi minum secangkir anggur pelangi ini dalam sekali teguk, tetapi dia tidak lagi merasakan kelembutannya sebelumnya, dan menertawakan dirinya sendiri. Dia membuang kepahitan tanpa nama di dalam hatinya. Long Ying adalah saudara laki-laki Simen Yu, tetapi bukan saudara laki-lakinya, Long Yi. Namun mengapa dia merasa sangat tidak bahagia? Mungkinkah memori Simen Yu bertingkah? "Tuan muda Simen kedua, apakah kamu ingat aku?" Pada saat itu, seorang anak muda dengan udara sutera berjalan ke depan Long Yi dan berkata dengan ekspresi agak gugup. Long Yi kembali ke akal sehatnya dan melihat pemuda ini. Dia melihat bahwa pemuda ini adalah orang yang sama yang telah mengambil inisiatif untuk memukul Gongsun Chengren, dan dia terlihat sangat akrab, hanya saja dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. 2,5 tahun yang lalu, kami bertemu sekali di Light City. Melihat Long Yi tenggelam dalam pikiran, pemuda itu mengingatkan kota cahaya. Melihat pemuda ini, Long Yi tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Ini kamu, kan Asteris, putra penguasa kota Light City." Long Yi masih memiliki kesan pada orang ini yang telah mengganggu Yu Feng pada tahun-tahun itu. Dan juga karena namanya adalah Yin Jian, pedang perak, sangat sulit untuk dilupakan. Ya, aku tidak pernah berharap bahkan setelah sekian lama, Tuan muda Simen kedua akan mengingat aku. Itu adalah kehormatan besar bagi aku. Yin Jian berkata dengan penuh semangat. Pada saat itu, dia hanya menduga bahwa identitas Long Yi tidak biasa, dan hari ini wawasannya terbukti benar. Long Yi tersenyum dan berkata, "Tidak pernah berpikir bahwa kita ditakdirkan. Aku bertanya-tanya mengapa Tuan muda Yin datang ke Soaring Dragon City." Ditakdirkan secara alami. Kali ini aku datang ke Soaring Dragon City dengan ayahku untuk mengunjungi rekan-rekannya, dan membeli dan menjual beberapa barang secara sepintas. Yin Jian menjawab dengan hormat. Sekarang dia benar-benar bukan putra pemboros yang tidak bijaksana sebelumnya. Ayahnya jelas berada di sisi klan Simen, jadi menyatukan dirinya dengan Tuan muda Simen kedua ini baik untuknya. "Kamu melakukan bisnis?" Long Yi dengan heran bertanya. "Ya, 2 tahun yang lalu, aku mendirikan sekelompok karavan perdagangan untuk memasuki pegunungan Hengduan, dan kami membuka hubungan dengan klan Bimeng, klan kerajaan dari klan Bismen, sehingga bergerak maju dan mundur dapat menghasilkan sedikit uang." Nada Yin Jian memiliki rasa bangga. Long Yi terkejut dalam hatinya. Dia benar-benar tidak dapat melihat bahwa anak ini memiliki bakat untuk terlibat dalam perdagangan,
tetapi sekarang dia melihat bahwa dia juga memiliki bakat dalam diplomasi. Orang harus tahu bahwa itu tidak mudah untuk melakukan bisnis dengan klan Beastman, karena banyak pria binatang tidak percaya pada ras manusia. Tetapi Yin Jian tiba-tiba dapat membentuk hubungan dengan klan Bimeng. Ini sama sekali tidak sederhana. Dalam hal itu, Tuan Muda Yin harus sangat akrab dengan keadaan klan Beastman. Long Yi bertanya dengan santai dan matanya memiliki senyum yang tidak bisa dijelaskan sambil menatap Yin Jian. Tentu saja, selama 2 tahun terakhir ini, aku praktis telah bertemu dengan semua klan Beastman di pegunungan Hengduan. Yin Jian menjawab. Mata Long Yi bersinar saat dia tersenyum, lalu dia meletakkan tangannya di atas bahu Yin Jian dan membisikkan sesuatu di telinganya, dan kemudian dengan senyum, dia berjalan menuju Beitang Yu. Yin Jian berdiri di tempat yang sama sedikit demi sedikit menjadi bersemangat. Dia tahu bahwa kesempatannya tepat di depannya, dan selama dia bisa meraihnya, dia bisa membuat dirinya dan bahkan keluarganya mengalami kenaikan yang sangat cepat. Beitang Yu masih agak gelisah, dia takut bahwa Long Yi telah melakukan pelanggaran sampai batas tertentu karena masalah Gong Sun Chengren. Dan hanya setelah melihat Long Yi datang ke arahnya dengan ekspresi ceria, hatinya tenang. Simen Yu, tolong berdansalah denganku. Melihat pasangan-pasangan itu menari sambil berpelukan di bawah cahaya ajaib redup di aula, wajah cantik Beitang Yu sedikit memerah saat dia berkata kepada Long Yi. Long Yi mengikat rambut hitamnya di bagian belakang kepalanya, meluruskan pakaiannya dan menggunakan langkah-langkah gaya mulia standar untuk berjalan ke depan Beitang Yu. Kemudian sedikit membungkuk, dia mengulurkan tangan kanannya dengan anggun. Ini adalah cara standar untuk meminta tarian. Senyum manis tidak bisa membantu tetapi muncul di wajah Beitang Yu, dan dia meletakkan tangan batu gioknya di tangan kekasihnya. Lalu berpegangan tangan, mereka berjalan ke tengah aula dan saling berpelukan, mulai menari. Secara umum, pesta minum semacam ini murni kesempatan bagi tuan muda dan wanita muda. Oleh karena itu, mereka tidak menari seperti tarian jamuan biasa. Mereka pada dasarnya melakukan tarian pipi ke pipi yang intim sementara kepala mereka saling bergesekan dengan suasana yang sangat ambigu. Long Yi memegangi pinggang ramping Beitang Yu, dan bibirnya dengan gelisah mencium cuping kecilnya. Dan merasakan tubuhnya bergetar sedikit, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit rasa bangga di hatinya. Terlepas dari apakah klan Beitang benar-benar bersedia untuk berjanji kesetiaan mereka kepada mereka atau tidak, dia bisa memastikan bahwa Nona Beitang di dadanya benar-benar memiliki perasaan yang sebenarnya untuknya. Beitang Yu kebingungan dengan kebahagiaan, merasakan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aroma Long Yi yang menyenangkan untuk mencium aroma jantan. Dan merasakan tangan besar Long Yi bergerak dengan gelisah di pantatnya. Apalagi, sering mencubit, ini membuat jantung perdananya tidak bisa bertahan lama. Tiba-tiba, tubuh Beitang Yu yang menawan menjadi kaku, lalu gemetar, dan kemudian tiba-tiba pingsan lemas seolah-olah dia tanpa tulang di dada Long Yi, karena dia tiba-tiba merasakan benda keras panas yang membara menekan perut bagian bawahnya. Dia, yang telah bercampur di kamp militer sejak kecil menyembunyikan identitasnya sepanjang tahun, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa ini? Asteris-asteris perlahan-lahan mengalir dalam hatinya, dan dia kehilangan semua kekuatan tubuhnya. Yu, ayo pulang. Sekarang tubuh Beitang Yu yang menawan terbakar panas, dan dia bergumam di telinga Long Yi. Mengapa kita harus kembali ke rumah? Tanya Long Yi menggoda, dan dengan ringan menekan bagian bawah tubuhnya. Lebih jauh lagi, tangannya yang besar juga menekan pantatnya, membuatnya tiba-tiba bergetar. Beitang Yu mengerang, dan dengan malu-malu dia menggigiti pundak Long Yi dengan mata berbinar-binar, lalu mengeluarkan aroma yang samar. Dia dengan lembut berkata, "Orang jahat, kamu tidak boleh menggodaku."
Jantung Long Yi bergoyang, gadis ini benar-benar meminta nyawa orang. Tanpa keberatan, Long Yi dan Beitang Yu diam-diam menghilang dari rumah putra mahkota, dan buru-buru terbang kembali. Long Yi memegangi Beitang Yu di tangannya dan bergegas ke kamarnya, langsung melompat ke ranjang empuk yang besar. Long Yi memeluk Beitang Yu berguling-guling di tempat tidur beberapa kali, lalu menundukkan kepalanya, mulut besarnya mengisap bibir merah muda Beitang Yu. Begitu manis, jenis lipstik putih yang kamu gunakan. Long Yi mengangkat kepalanya dan menjilat bibirnya, dia bertanya. Dia belum pernah mencicipi lipstik dengan rasa seperti itu. Beitang Yu sudah linglung, bagaimana dia bisa mengerti apa yang diminta Long Yi? Melihat bibir Long Yi telah berpisah, dia mengangkat kepalanya mengejar bibirnya. Dua orang terus berciuman sambil menanggalkan pakaian mereka. Dalam sekejap, Beitang Yu hanya mengenakan pakaian dalamnya, dan tubuh batu giok putihnya yang bersinar serta aroma tubuhnya yang perawan membuat Long Yi merasa pusing. Jejak api iblis naik dari dantian Long Yi, dan tak lama kemudian, api itu membakar dengan hebat. Kemudian, Long Yi langsung menjadi impulsif yang luar biasa, dan dia agak merobek-robek penutup terakhir Beitang Yu, tetapi ketika dia mengarahkan tombaknya yang tegak lurus ke gerbang gioknya yang ingin menyerang, sisa alasan yang tersisa menghentikannya. Long Yi mengertakkan gigi, dan matanya menjadi sangat merah. Dia tahu tubuhnya dengan baik, bahkan jika api nafsu berkembang, tidak mungkin baginya untuk menjadi seperti ini. Dia menggunakan sejumlah besar kekuatan roh untuk secara paksa menekan api jahat yang membakar yang akan membuatnya kehilangan akal sehatnya. Kemudian Long Yi menggunakan tangannya yang besar untuk mencekik leher Beitang Yu dengan kuat. "Yu, apa yang kamu lakukan?" Beitang Yu bernafas dengan susah payah dan bangun dari keadaan bingungnya, hanya untuk melihat ekspresi Simen Yu yang galak. Long Yi dengan wajah tampannya yang bengkok meningkatkan kekuatan di tangannya yang besar, lalu memandangi Beitang Yu yang kulitnya menjadi pucat karena mati lemas. Dia bertanya dengan suara serak, "Katakan, apa yang kamu oleskan di bibirmu?" Tangan kecil Beitang Yu tidak berusaha keras untuk memindahkan tangan besar Long Yi dari lehernya. Sekarang paru-parunya sudah sakit dan kesulitan bernafas. Tapi mendengar pertanyaan Long Yi, dia terkejut, dan seolah-olah pukulan kejam, pikiran muncul di benaknya, mungkinkah ibunya menipu dia? Bayangan perlahan muncul di benak Long Yi, dan setelah dia membuat langkah yang tidak diketahui, api nafsu yang Long Yi paksa-paksa dengan kekuatan rohnya tiba-tiba dilepaskan, dan api nafsu langsung menelan sedikit alasan itu. Long Yi meraung dan menerkam Beitang Yu yang benar-benar telanjang, kemudian bagian bawah tubuhnya yang ganas yang dengan semangat tinggi menikam ke jalur yang hangat dan lembab, merobek lapisan selaput yang mewakili kesucian, kemudian bunga plum merah cerah mekar pada sprei putih polos. Beitang Yu menjerit dan berkata menangis dengan sedih, "Ini sangat menyakitkan, jadilah sedikit lembut." Tapi bagaimana Long Yi yang telah kehilangan akal sehatnya dapat memahami permintaannya? Bagian bawah tubuhnya seolah-olah sebuah mesin terus bergerak naik dan turun, menyerangnya dengan keras tanpa belas kasihan. Beitang Yu menggigit bibir bawahnya dan dengan air mata mengalir dari sudut matanya, dia diam-diam menahan serangan gila kekasihnya, tetapi di dalam hatinya, dia sangat sedih. Mengapa ibu menipu dia? Dia dengan jelas mengatakan bahwa lipstik ini hanya akan meningkatkan daya tarik, tetapi tidak membuat Long Yi kehilangan alasannya. Melihat penampilannya saat ini, tubuhnya terasa sakit, tetapi itu lebih rendah dari rasa sakit yang menusuk jantung yang dirasakannya di dalam hatinya. Setelah hentakan keras Long Yi, sekarang rasa sakit di bagian bawah tubuhnya sudah mati rasa, dan kesadarannya juga sudah dalam keadaan semi-koma. Karena itu, dia tidak melihat gumpalan penembakan kabut hitam pekat keluar dari ruang di antara matanya.
Gumpalan kabut hitam pekat ini langsung berlari menuju ruang di antara mata Long Yi, langsung tenggelam ke kulitnya. Rumah Putra Mahkota, di ruang rahasia bawah tanah, Putra Mahkota Long Ying tanpa ekspresi duduk di sofa, dan orang-orang yang duduk di seberangnya adalah Beitang Duo yang mengesankan dan tanpa diduga juga penasihat militer misterius itu dengan seluruh tubuhnya yang dibalut pakaian hitam. Mereka bertiga sedang melihat botol kaca ajaib transparan di atas meja, dan di dalam botol kaca ini, kabut berwarna putih seperti gas beredar. Bagaimana reaksinya? Apakah ini dilakukan? Tanya Beitang Duo. Penasihat militer menggunakan tatapan dingin dan suram untuk menatapnya dan berkata, "Mengapa kamu begitu tidak sabar? Ini adalah rencana yang pasti kali ini, Simen Yu sudah berada di dalam tas." Beitang Duo bergidik dan tidak berani berbicara lagi. Pada saat itu, gas di dalam botol kaca tiba-tiba bergetar, dan warna putih bersih tiba-tiba mulai berubah menjadi hitam pekat, dan gas hitam pekat itu mendidih dengan keras di dalam botol kaca, dan akhirnya, secara tak terduga membentuk tengkorak aneh. Jie, sukses. Penasihat militer tertawa sinis dan matanya memancarkan kekejaman. Putra Mahkota Long Ying berjuang sesaat, lalu segera kembali ke keadaan acuh tak acuh. Dia berkata dalam hatinya, "Simen Yu, kakak ini sudah memberi kamu kesempatan, tetapi kamu keras kepala, sekarang kamu tidak bisa menyalahkan aku." Bab 273, Magic Puppet Imprecation. Saat fajar menyingsing, kabut tipis menyelimuti seluruh kota. Waktunya masih dini, tetapi orang-orang yang rajin sudah berjalan bolak-balik dalam 2 atau 3 jalan di Soaring Dragon City. Long Yi menekan pelipisnya, ketika dia merasa seolah-olah pikirannya diisi dengan pasta, dan setengah membuka matanya, dia merangkak ke tempat tidur. Pada saat itu, dia merasakan tangannya melintasi tubuh yang lembut. Dia menoleh dan melihat asteris Beitang Yu berbaring di sampingnya. Dia tidak bisa tidak terkejut, dan untuk saat ini, dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi kemarin. Beitang Yu masih tertidur lelap, tetapi dia tampak pucat, dan ada noda air mata di sudut matanya. Tubuhnya yang menawan meringkuk menjadi bola, tampak sangat menyedihkan. Ini, apa yang terjadi di sini? Long Yi menggelengkan kepalanya, dan berusaha keras untuk benar-benar sadar. Kemudian dia secara bertahap mulai mengingat kembali masalah kemarin. Long Yi menatap Beitang Yu untuk waktu yang lama dengan keraguan, dan kemudian melihat noda darah yang mempesona di spray putih polos, yang berkali-kali lebih banyak dibandingkan dengan kehilangan darah normal yang terjadi ketika seorang gadis kehilangan keperawanan mereka. Dia bisa dengan baik bayangkan betapa parahnya kerusakan yang diterimanya kemarin. Long Yi dengan ringan membuka paha Beitang Yu, dan melihat bagian pribadinya yang sangat merah dan bengkak. Ia mengalami sakit hati yang tidak jelas. Apakah ini disebabkan olehnya? Mengapa dia mengoleskan afrodisiak kuat semacam ini di bibirnya? Pada akhirnya, apa tujuannya? Berpikir untuk waktu yang lama, Long Yi mengingat hari yang dia habiskan bersama dengan Beitang Yu. Dia jelas merasa bahwa dia memiliki perasaan yang kuat untuknya, tetapi jika semuanya palsu, maka wanita ini terlalu menakutkan. Tapi mengingat lagi, Long Yi ragu, tidak mungkin baginya untuk dengan sengaja merencanakan hanya untuk mendekatinya dan memberi makan afrodisiak yang kuat ini sehingga dia akan memperkosanya. Mungkin, dia juga menjadi korban. Setelah berpikir, cahaya putih lembut muncul di tangan besar Long Yi, merawat bagian pribadi Beitang Yu yang merah dan bengkak, lalu dia menarik selimut brokat dan dengan ringan menutupi tubuhnya. "Bocah bau, kamu akhirnya bangun, bukankah kamu merasa baik kemarin?" Hehehe. Saat itu, bayangan itu muncul di lautan kesadaran Long Yi dan berkata pada Long Yi sambil tertawa, "Sobat, tidak ada yang akan berpikir kamu bisu jika kamu tidak berbicara.
sekarang aku tidak mood untuk berbicara omong kosong dengan kamu. Long Yi dengan marah berkata dalam hatinya, sekarang dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Anak baik, sekarang kamu memperlakukan dermawanmu seperti ini. Jika aku tahu ini sebelumnya, maka aku tidak akan menyelamatkanmu, membiarkanmu binasa. Bayangan itu dengan dingin mendengus. Long Yi kaget. Intuisinya memberitahu dia bahwa bayangan itu tidak bohong, tetapi dia tidak dapat mengingat dengan jelas masalah kemarin. Jadi dia bertanya dengan lembut, saudaraku, apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Bisakah kamu ceritakan pada aku? Bayangan itu tersenyum jahat dan berkata, kamu bocah yang tidak masuk akal, tidakkah kamu memuji diri sendiri untuk menjadi cerdas? Tetapi apakah kamu tahu bahwa kamu didirikan kemarin? Apa yang diatur? Apakah kamu akan membuatnya jelas? Panjang Yi segera bertanya. Kau jatuh cinta pada Magic Puppet Imprecation. Sebuah benih kutukan ditanam di dalam tubuh gadis ini pada waktu yang lalu, dan kemudian kombinasi anggur yang kamu minum kemarin dan afrodisiak yang dioleskan di bibir gadis ini mengaktifkan kutukan. Dengan kata lain, ini adalah sumur jebakan dipikirkan yang ditujukan untuk kamu. Bayangan di lautan kesadaran Long Yi berkata. Long Yi terkejut di dalam hatinya, dan menggunakan kekuatan rohnya untuk memeriksa di dalam tubuhnya, tetapi menemukan sesuatu yang tidak biasa. Qi yang sebenarnya masih beredar secara normal, dan bahkan menunjukkan tanda tidak jelas menembus ke lapisan ketiga. Tidak perlu melihat, sihir peniruan wayang ini adalah kutukan yang tidak bisa dilacak. Ketika pihak lain mengaktifkan sihir ini, kamu akan berubah menjadi seorang idiot tanpa pikiran independen kamu, dan kamu akan sepenuhnya di bawah kendali mereka. Apalagi, setelah periode waktu tertentu, kamu akan meledak dan mati. Bayangan itu anehnya tertawa dan berkata. Warna kulit Long Yi berubah, tetapi segera setelah itu kembali normal. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, jangan mencoba menakut-nakuti aku, bahkan jika sihir peniruan wayang ini benar-benar seperti itu, tetapi dengan kamu, ribuan ini monster berusia bertahun-tahun di sini, aku tidak percaya bahwa kamu tidak harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan ini. Jika aku mati, tidak ada yang bisa membawamu ke ruang gelap Lost City. Bayangan itu tertawa aneh dan berkata, hitung dirimu beruntung, sihir kutukan semacam ini tidak ada artinya di mataku, apalagi, denganku di sini, ini bisa dianggap sebagai keberuntungan yang baik untukmu. Mendengar bayang-bayang itu, Long Yi santai, dan dia tiba-tiba teringat semalam ketika dia menggunakan kekuatan rohnya untuk secara paksa menekan api nafsunya. Kekuatan rohnya telah runtuh karena alasan yang tidak diketahui. Mungkinkah itu adalah perbuatan orang tua ini sesama? Tepat setelah Long Yi berpikir, suara bayangan yang bisa mengirim getaran dingin turun ke tulang belakang datang. Kamu menebak dengan benar, itu adalah perbuatan aku tadi malam. Jika aku tidak melakukannya, maka sebagai konsekuensi dari kamu menekan secara paksa seperti bahwa kamu akan kehilangan sejumlah besar kekuatan rohmu, dan bahkan kekuatanmu mungkin telah menurun beberapa tingkat. Lalu, aku benar-benar berterima kasih, sobat, kata Long Yi sambil tersenyum. Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu, jika kamu dengan cepat menyelesaikan masalah tempat ini, dan membawaku ke ruang gelap Lost City, itu sudah cukup bagiku sebagai pembayaran. Bayangan itu berkata, lalu diam-diam menghilang dari lautan kesadaran Long Yi. Long Yi bangkit dan mengenakan pakaian itu, lalu agak rumit menatap Beitang Yu yang tertidur pulas. Sekarang semuanya jelas, klan Beitang pada dasarnya tidak benar-benar bersedia untuk bersumpah setia. Mungkin sudah berada di kamp klan kekaisaran lama dulu, hanya dia tidak tahu apakah Beitang Yu sudah tahu segalanya atau dia hanya pion sekali pakai. Klan Beitang tanpa sepengetahuan siapapun yang disiapkan oleh mereka untuk berkorban terlebih dahulu. Sehubungan dengan pertanyaan ini,
Jawaban Long Yi bias terhadap pilihan kedua. Dia hanya pion sekali pakai tanpa sepengetahuan, yang merupakan tipe yang paling sulit untuk dijaga. Jika tidak, Beitang Yu tidak akan mampu melakukan itu sempurna tanpa jejak kesalahan. Ini benar-benar jebakan kelas 1, jika bukan karena bayangan misterius di dalam tubuhnya, maka mungkin dia tidak akan tahu bagaimana dia mati. Klan Beitang, Long Zhan, tunggu saja aku, mata Long Yi mendung. Karena mereka mengira dia sudah berada di bawah puppet imprecation magic, dia akan membiarkan mereka berpikir mereka baik. Pada saat itu, Beitang Yu yang tertidur lelap tiba-tiba berbalik, dan tubuhnya yang menawan mulai gemetar. Kemudian dengan alisnya yang berkerut, dia berbicara dengan kesakitan, "Yu, jangan, itu sangat menyakitkan." Long Yi duduk di tepi tempat tidur merasakan sakit hati. Sepertinya masalah kemarin telah menjadi mimpi buruk tanpa keraguan untuk Beitang Yu. Dia tidak bersalah, dan dia membenci Beitang Xiong yang tidak pernah memikirkan hidup atau mati putrinya. "Ibu, mengapa kamu membohongiku? Mengapa?" Beitang Yu tampak semakin kesakitan, dan dia semakin gemetar. Long Yi dengan ringan menghela nafas, lalu memeluk Beitang Yu ke dadanya. Dia dengan lembut menghibur, "Ya ampun, jangan takut, aku di sini." Setelah menghiburnya dengan lembut, Beitang Yu perlahan-lahan mulai tenang dan napasnya juga mulai menjadi datar. Tetapi tangan kecilnya dengan kuat meraih pakaian Long Yi seolah-olah dia takut dia akan tiba-tiba pergi. Pada saat itu, langkah kaki cahaya datang dari luar pintu, berhenti di luar pintu kamar Long Yi. Kemudian setelah suara ketukan, suara Dong Fangwan datang, "Yuer, masih belum bangun, cepat bangun." Long Yi mengangkat alisnya ketika dia tidak tahu mengapa ibunya datang untuk membangunkannya pagi-pagi. Jadi dia menjawab, "Ibu, kamu bisa masuk, pintu tidak terkunci." Dong Fangwan mendorong pintu hingga terbuka dan dengan dua pelayan pribadinya, dia masuk, lalu melihat Long Yi duduk di tempat tidur sambil memeluk Beitang Yu yang terbungkus selimut. Semuanya tercengang. Long Yi canggung tersenyum dan berkata, "Ini seperti ini, Ibu, kemarin." "Tidak perlu dijelaskan, kau bocah bau, kenapa dia berdarah begitu banyak, serius?" Melihat noda darah di spray, Dong Fangwan sebagai seorang wanita tahu bahwa biasanya seseorang pada dasarnya tidak akan berdarah begitu banyak. "Tidak, dia baik-baik saja." Menghadapi Dong Fangwan dan dua pelayan di belakangnya melihat belati padanya, dia sedikit tersipu. "Bawa Nona Beitang ke kamar sebelah. Hari ini kita harus mendekorasi ruanganmu dengan benar," kata Dong Fangwan. "Hiasi, bukankah ini sudah baik-baik saja?" tanya Long Yi bingung. Dong Fangwan memutar matanya dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu hari apa hari ini? Besok adalah hari kamu akan menikah dengan Nangong Xiaonyun. Jangan bilang padaku bahwa kamu sudah lupa tentang hal itu." Pernikahan. Long Yi kaget, kenapa bisa begitu cepat? Berpikir besok adalah hari pernikahannya, bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang dirasakan hatinya. Dan sementara membiarkan imajinasi berjalan liar, Long Yi memegang Beitang Yu berjalan ke kamar sebelah. Kemudian setelah melihat gadis di dadanya sebentar, dia berpikir bahwa dia harus memberitahukan masalah ini kepada ayahnya Simen Nu secepat mungkin sehingga klan Simen bisa melakukan persiapan terlebih dahulu. Dia dengan lembut menempatkan Beitang Yu di tempat tidur, lalu dengan lembut membuka tangan kecilnya yang meraih pakaiannya, tetapi tanpa diduga, dia gemetar dan bangun. "Bangun. Apakah kamu merasa lebih baik?" Meskipun masalah tadi malam benar-benar bukan kesalahan Long Yi, tapi dia masih merasa agak bersalah di dalam hatinya. Beitang Yu meringkuk dan melihat ke arah Long Yi. Dia tiba-tiba berjuang bebas dari selimut dan memeluk Long Yi dengan erat, dan asterisnya ditekan erat ke dada Long Yi. "Maaf, aku benar-benar tidak tahu, benar-benar tidak tahu." Dengan air mata mengalir dari matanya,
kata Bei Tang Yu, dia jelas-jelas mengingat masalah kemarin. Aku tahu, itu bukan salahmu, kamu tidak tahu apa-apa. Long Yi dengan lembut membelai punggung Bei Tang Yu menenangkannya yang ketakutan dari lubuk hatinya. Apakah kamu benar-benar tidak menyalahkanku? Tapi, mengapa ibu menipu aku? Dia mengatakan bahwa lipstik hanya meningkatkan daya tarik. Bei Tang berkata sambil menangis sedih, mengeluarkan kantong kapas itu dari cincin antariksa. Long Yi mengambil kantung kapas itu dan membukanya. Dia melihat ada lipstik dan catatan di dalamnya. Long Yi mengambil catatan dan membacanya, lalu cibiran muncul di wajahnya. Catatan itu secara kasar mengatakan bahwa untuk aliansi klan Bei Tang dan klan Simen, dan juga untuk kebahagiaan Bei Tang Yu, mereka ingin dia memiliki hubungan dengan Long Yi sebelum klan Simen dan klan Nangong membentuk aliansi karena perkawinan. Dengan cara ini, posisinya akan lebih berat di jantung Long Yi, dan juga akan ada manfaat untuk klannya, dan seterusnya. Bei Tang Yu, gadis konyol ini benar-benar tidak berpengalaman dalam masalah emosional, dan mendengarkan ajaran ibunya, dia percaya itu benar. Long Yi tidak mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini kepada Bei Tang Yu, karena jika dia mengatakan yang sebenarnya, itu akan terlalu kejam baginya. Dia hanya mengatakan bahwa ibunya mungkin telah melakukan kesalahan, dan kemudian membujuknya untuk tidur. Dia pergi ke ruang belajar Simennu. Bab 274, Jejak Sibi. Sepanjang jalan, Long Yi melihat bahwa semua pelayan rumah Simen sibuk tentang sibuk. Beberapa membersihkan, dan beberapa mendekorasi rumah, semuanya sangat sibuk. Pernikahan, kesempatan yang menggembirakan ini, bagi klan besar seperti klan Simen, bagaimanapun juga adalah masalah yang sangat besar. Kamu datang untuk menemuiku sepagi ini, apa yang terjadi? Simennu mengangkat kepalanya dari belakang meja, dan melihat ekspresi serius Yi Panjang, dia mengerutkan kening dan bertanya. Long Yi menjelaskan masalah klan Bei Tang berkolusi dengan Long Zhan untuk mengutuknya, dan mengenai bagaimana dia melarikan diri, Long Yi hanya mengatakannya dengan samar, dia tidak menyebutkan apapun yang berhubungan dengan bayangan di dalam tubuhnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa klan Bei Tang sudah berada di kemah Long Zhan, sepertinya Long Zhan memiliki banyak potongan gelap, untungnya, kamu baik-baik saja kali ini, jika tidak, aku, Simennu akan pergi keluar melawan Long Zhan sampai salah satu ikan mati atau jaring terbelah. Mata Simennu berkilau, dan orang bisa dengan jelas melihat cintanya terhadap Long Yi dari kata-kata tegas ini. Meskipun sihir peniruan wayang ini dapat mengendalikan korban, tetapi setelah itu tubuh korban akan meledak dan mati. Anak ini berani mengkonfirmasikan bahwa Long Zhan akan menggunakan langkah ini hanya pada saat genting, ia pasti tidak akan bertindak gegabah dalam waktu dekat. Setelah semua, aku saat ini dapat dikatakan sebagai kartu truf akhir Long Zhan. Long Yi dianalisis. Dia merasa bahwa Long Zhan akan mengendalikannya pada saat-saat penting ketika mereka memiliki pertempuran yang menentukan dengan klan Simen. Pada saat itu, dengan dia, orang penting dari klan Simen mengkhianati mereka, klan Simen akan ditakdirkan untuk kalah. Simennu mengangguk dan berkata, sihir kutukan telah hilang sejak lama, aku tidak berharap itu ada di dunia hari ini. Tampaknya ada naga tersembunyi, berjongkok harimau di sisi Long Zhan. Long Yi merenung sebentar, selama ini, dia merasa bahwa orang yang telah menggunakan sihir krus dan bayangan yang telah melakukan serangan menyelinap pada Xiao Yi memiliki koneksi, dan bayangan itu lagi mungkin memiliki koneksi ke saudara perempuan dalam hukum Liu Xi. Dalam hal ini, jika sihir peniruan wayang yang kejam ini juga digunakan pada kakak laki-lakinya yang adalah wakil komandan Legiun Naga Kekerasan, maka bukankah itu? Long Yi mengungkapkan keraguan ini kepada Simennu. Mendengar ini, ujung mulut Simennu berkedut, dan dia membanting meja dengan keras. Untungnya, dia tidak menggunakan douki,
Jika tidak, meja baru ini juga akan menjadi memo. Simen Nu berpikir, jika kebetulan putra sulungnya dikontrol, maka konsekuensinya akan sangat parah. Namun Simen Tian memiliki otoritas untuk mengendalikan seluruh legiun naga kekerasan. Pada saat genting, jika dia dikendalikan dan menjadi pengkhianat, maka mereka akan hancur. Aku akan memikirkan masalah ini, kamu hanya bersiap untuk menikah besok, dan hari ini kamu tidak perlu pergi ke kamp militer, cukup persiapkan dengan benar. Simen Nu berkata kepada Long Yi dan kemudian tidak lagi berbicara. Long Yi berjalan keluar dari pintu dan menghela nafas. Sekarang, situasi Soaring Dragon City menjadi semakin rumit, dan hubungan antara klan Simen dan klan kerajaan juga semakin tegang. Sampai hari ketika suar api di keempat arah, itu hanya awal dari gangguan internal kekaisaran naga kekerasan. Dan tiba-tiba teringat Yin Jian, putra penguasa kota-kota cahaya, yang dia temui di pesta minum tadi malam. Long Yi berbalik dan meninggalkan rumah Simen, pergi ke rumah wangi cantik. Ruyu tampaknya telah mempelajari temperamen tuan muda ini. Setiap kali dia datang, dia akan melayani Long Yi dengan mudah, dan King Wu dan Piao Sui, dua anggota Skynet ini juga tidak lagi takut padanya. Mereka tahu bahwa selama mereka melakukan tugas mereka, dan menyingkirkan temperamen angkuh mereka sebelumnya, mereka akan mendapatkan pengakuannya. Sekarang Long Yi setengah berbaring di sofa, dan King Wu dan Piao Sui memberinya pijatan seluruh tubuh. Tuan muda, aku bertanya-tanya instruksi apa yang kamu miliki saat ini? Ruyu berdiri di satu sisi bertanya dengan hormat. Apa? Tidak bisakah aku datang untuk menikmati tanpa masalah? Long Yi berkata dengan nyaman sambil tersenyum. Rumah wangi cantik adalah milik tuan muda dapat datang kapanpun tuan muda ingin datang, kata Ruyu. Ruyu, ketika kamu menyapa tamu di luar, kamu memiliki ekspresi yang hangat, tapi kenapa aku tidak melihat ekspresi seperti itu ketika kamu menyapa aku? Long Yi berkata sambil tersenyum. Di depan para VIP, Ruyu ini bagaimanapun menangani mereka dengan keterampilan dan kemudahan. Wajahnya akan selalu memiliki senyum yang tulus dan ekspresi hangat, membuat orang merasa seolah-olah angin musim semi. Tetapi ketika dia kembali ke statusnya sebagai pemimpin Skynet, dia akan memiliki penampilan yang serius dan keras. Saat menghadapi tuan muda, ekspresi bawahan ini asli, kata Ruyu ringan. Faktanya, kepribadiannya seperti ini, dan di luar, karena persyaratan misi, dia tidak punya pilihan selain bertindak seperti itu. Ruyu, mungkinkah kamu melihat tuan muda ini sebagai orang yang keras? Lihat saja King Wu dan Piao Sui dan juga senyumku, sangat manis, sekarang cepat senyum bagiku untuk melihatnya, kata Long Yi sambil tersenyum. Ruyu tercengang, dan mengikuti perintah Long Yi. Dia tersenyum, namun senyumnya agak kaku, hanya terpisah dari dunia dibandingkan dengan senyum yang dia tunjukkan di luar. Long Yi menghela nafas, jarak antara sifat ganda Ruyu terlalu besar. Yah, tidak perlu memaksakan dirimu. Long Yi melambaikan tangannya memberi isyarat King Wu dan Piao Sui untuk berhenti, lalu duduk di sofa. Dan melihat Long Yi muncul seolah-olah dia punya urusan yang pantas untuk dibicarakan, Ruyu sedikit mencondongkan tubuh ke depan dengan sikap mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dari atasannya yang tidak terkancing, belahan dadanya yang memikat menjadi terlihat. Sosokmu benar-benar bagus, Long Yi bergumam, dengan cabul menatap Ruyu. Ini membuat baik King Wu dan Piao Sui di belakangnya tertawa. Namun Ruyu tenang, mengabaikan komentarnya. Baginya, segalanya milik tuan muda, dan tubuhnya tidak terkecuali. Jujur saja, penampilan Ruyu benar-benar bagus. Dan saat berusia 25 atau 26 tahun, dia benar-benar menawan,
Tetapi tidak seperti Long Yi benar-benar tidak memiliki pemikiran tentang Ruyu, hanya dia mengerti menghargai keutamaan tubuh wanita. Aku ingin kamu pergi dan menangani suatu masalah. Fondasi Skynet kami dalam klan Beastman masih sangat dangkal, dan sekarang aku punya cara untuk membiarkan Skynet kami mengakar dalam klan Beastman. Long Yi berkata dengan ekspresi tegas. Ruyu mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, karena klan Beast pria sangat eksklusif dari manusia, terlibat dalam jejak kecil adalah mungkin, tetapi pergi lebih dalam hampir mustahil, jadi sangat sulit untuk mengumpulkan kecerdasan yang dapat diandalkan di sana, dan terutama mengumpulkan kecerdasan klan kerajaan dari klan Beastman, klan Bimeng secara praktis tidak mungkin. Aku bertanya-tanya apa artinya yang dimiliki Tuan Muda. Long Yi menyeringai dan berkata, aku berhubungan dengan seseorang, dia telah melakukan bisnis dengan klan Beastman untuk waktu yang lama, membuat hubungan dengan klan Kekaisaran Bimeng. Kirim beberapa mata-mata elit bersamanya dan sebarkan jaringan intelijen dalam klan Beastman. Ya, Tuan Muda. Ruyu membungkuk, dan setengah dari asterisnya menjadi terlihat, membuat Long Yi menelan seteguk air liur. Oh, itu benar, Tuan Muda, bukankah kamu memerintahkan kami untuk mencari keberadaan Scientist of Proud Moon Empire Gereja Cahaya terakhir kali? Kami telah menemukan keberadaannya. Kemarin, seseorang melihatnya di Soaring Dragon City, kata Ruyu. Long Yi tiba-tiba bangkit dan agak gelisah. Dia melangkah maju, lalu meraih bahu Ruyu. Dia bertanya, sekarang di mana dia? Apakah seseorang masih membuntuti dia? Meskipun cengkeraman Long Yi sangat menyakitkan, tapi wajah Ruyu namun tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit sedikit pun, dan dia hanya menjawab, bawahan ini tidak kompeten. Mata-mata yang melaporkan kembali tidak dapat mengekangnya karena kekuatan saintes CB telah mencapai ranah Archmage. Long Yi menghela nafas rendah, dan tiba-tiba menjadi sadar bahwa dia telah mengerahkan terlalu banyak kekuatan, jadi dia buru-buru melonggarkan cengkeramannya, lalu menggerakkan kerah Ruyu dengan tangannya yang besar. Dia melihat dua sidik jari keunguan pada kulit putihnya yang tanpa noda. Setelah itu, dia segera menggunakan Light Hell Magic untuk mengembalikan kulitnya ke keadaan sebelumnya. Saat ini, Long Yi terbakar dengan tidak sabar. Jadi tanpa berbicara lagi, dia bergegas keluar dari rumah wangi cantik, berlari menuju Gereja Cahaya. Dia menebak bahwa lelaki tua berjanggut itu pasti tahu di mana dia berada, dan jika dia tidak berbicara, maka dia tidak akan keberatan menghancurkan gerejanya. Sesampainya di Gereja Cahaya, Long Yi langsung menghindari aliran orang yang datang untuk berdoa, dan langsung bergegas ke atas. Prajurit ringan dan pendeta yang menjaga di lantai atas mengenalinya. Jika bukan karena dia di hari Yin ekstrim, maka Gereja Cahaya Kota Naga Melonjak mungkin telah hancur. Jadi mendengar Long Yi mencari uskup, mereka dengan sopan membantunya untuk menunjukkan kamar uskup. Bang, Long Yi terpaksa membuka pintu kamar ini, menakuti lelaki tua berjanggut itu sehingga dia melompat. Tuan Simen Muda kedua, mengapa kamu datang ke sini? Pria tua berjanggut itu bertanya dengan mengantuk. Long Yi melangkah maju dengan langkah besar, lalu memegang pria tua berjanggut ini. Dia dengan segera bertanya, di mana Sibi? Sibi? Siapa Sibi? Pria tua berjanggut itu dengan bingung berkata. Brengsek, bukankah ada orang suci bernama Sibi di Gereja Cahaya? Jangan bertindak bodoh. Long Yi dengan marah mengguncang pria tua berjanggut ini, dan uskup malang ini begitu terguncang sehingga dia bingung dan bingung. Stop, tulang lamaku berantakan. Sibi ada di sini sampai 2 hari yang lalu, tapi kemarin, dia mengatakan padaku bahwa dia akan kembali ke Light City. Pria tua berjanggut itu memancarkan cahaya putih dari seluruh tubuhnya, dan dengan ringan berjuang bebas dari cengkeraman iblis Long Yi, katanya. Apakah di sini sampai 2 hari yang lalu?
Dengan kata lain, dia ada di sini pada hari Yin ekstrim itu. Long Yi bergumam. Tentu saja, dia datang ke sini di bawah komando harga diri Uskup Karen dari Kota Cahaya. Apakah kamu kenal Karen? Dia adalah salah satu dari 2 imam suci agung dari gereja cahaya kita. Terlebih lagi, dia terlihat secantik malaikat. Pada tahun-tahun itu, aku mengejarnya dengan gila selama 10 tahun, tetapi dia tiba-tiba tidak memberi aku satu pun tatapan. Kamu berkata, "Hei, aku masih berbicara." Orang tua berjanggut itu terus mengobrol, tetapi dia melihat Long Yi pergi dengan linglung. "Ai, perasaan orang-orang sangat berbahaya. Terkutuklah Murongbo, biarkan aku menemukanmu dan aku akan melepaskan kulitmu." Pria tua berjanggut itu mengutuk. Sekarang dia tidak tampak seperti uskup gereja cahaya yang bermartabat. Murongbo yang dia kutuk adalah pedang Sein kekaisaran naga kekerasan yang mengguncang dunia. Dia adalah orang pertama yang memahami domain Douki, dan dikatakan bahwa, pada waktu itu, dia terjerat dengan Judith Great Holy Priest dan Karen of Light Church, tetapi sekarang dia bersembunyi tanpa jejak. Dan sampai sekarang, baik Judith dan Karen masih lajang, dan Judith ini adalah penguasa Sibi. Long Yi tanpa sadar meninggalkan gereja cahaya. Sibi ada di sini di gereja cahaya di hari Yin ekstrim, dan mereka hanya menyikat seperti ini. Sudah begitu lama sejak Sibi bersembunyi darinya dan menolak untuk melihatnya. Mungkinkah dia tidak merindukannya sama sekali? Atau mungkinkah dia tidak ingin tahu apa yang dia lakukan dalam 2 tahun ini? Long Yi melihat sekeliling. Dia merasa Sibi belum pergi. Dia mungkin bersembunyi di sudut tertentu kota ini, diam-diam mengawasinya. Besok adalah pernikahannya dengan Nangong Xiangyun, jadi Sibi mungkin merasa sangat menyakitkan. Karena itu, tidak ingin melihat dia dan wanita lain menikah. Dia mungkin telah meninggalkan kota. Tidak, menurut pemahaman Long Yi tentang Sibi, dia benar-benar akan menanggung sakit hati dan melihatnya menikah, sehingga dia bisa memadamkan bagian terakhir dari harapannya, kemudian pergi dengan hati yang mati. Pada saat ini, di belakang Long Yi, tiba-tiba sosok mungil berkerudung muncul, lalu menarik tangan besar Long Yi, memasuki gang kecil di lingkungan itu. Bab 275, kamar pengantin pertama darinya. Ketika Long Yi terseret oleh sosok berkerudung itu, dia secara naluriah menyerang, tetapi mencium aroma yang melekat membuatnya berhenti bergerak ketika dia baru saja bersentuhan dengan tubuh orang lain, tetapi perasaan lembut dan taktil datang dari telapak tangannya, membuatnya mengerti di mana telapak tangannya yang besar menekan, jadi dia tidak bisa menahannya, dan elastisitas yang sangat bagus itu membuatnya terkagum-kagum. Seluruh tubuh figur mungil ini bergetar, dan dengan lemas bersandar padanya, dia berkata dengan suara yang sedikit bergetar, "Scoundrel, apakah kau hanya tahu bagaimana cara menggertakku?" Mendengar suara indah keindahan di dadanya, kekecewaan di lubuk hatinya mulai menghilang sedikit. Dia memindahkan tangannya dan melepas tudungnya, dan melihat wajah Nangong Xiangyun yang memerah. Bulu matanya yang panjang dan melengkung ke atas bergetar, dan napasnya juga agak berat. Jelas, cakar serigala Long Yi telah mempengaruhi jiwanya. "Papa," Long Yi tidak menamparkan pantat-pantat Nangong Xiangyun dengan ringan atau berat, dan berkata, "Gadis yang tidak patuh, mengapa kamu berpakaian seperti ini? Jika aku tidak menghentikan tangan aku tepat pada waktunya, lalu apa yang akan terjadi?" Nangong Xiangyun membuka matanya yang kabur dan memeluk pinggang Long Yi, katanya dengan suaranya yang renyah, "Aku percaya padamu bahwa kamu akan berhenti tepat waktu." Long Yi tidak bisa menahan senyum, dan menatap Long Yi yang tersenyum. Nangong Xiangyun berkata lagi, "Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Ibuku mengirim orang untuk menjaga aku dengan ketat, dan tidak mengizinkan aku untuk meninggalkan rumah untuk melihatmu. Tetapi hatiku selalu merasa hampa karena tidak melihatmu,
jadi mengambil keuntungan dari perubahan ketika para pengasuh tidak memperhatikan. Aku menyelinap keluar untuk mencarimu. Memiliki kepala apa yang dikatakan, Long Yi agak tergerak dan dia dengan lembut berkata, gadis bodoh, kita akan menikah besok, dan hanya ada satu malam yang tersisa, jadi tidak perlu menyelinap keluar. Sekarang rumah Nangong kamu harus berada di kekacauan. Aku tidak peduli, aku hanya ingin melihatmu, hatiku selalu gelisah jika aku tidak melihatmu. Nangong Xiangyun mengencangkan pelukannya, merasa gelisah tak dapat dijelaskan di hatinya. Gadis yang jatuh cinta selalu konyol seperti ini, mereka tidak ingin meninggalkan sisi kekasih mereka bahkan untuk sesaat. Long Yi dengan ringan menepuk pundak Nangong Xiangyun yang harum, menghiburnya dan di dalam hatinya, dia berpikir bahwa gadis ini mungkin menderita sindrom pranikah. Selalu khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi, dan selalu gelisah. Simen Yu, ketika aku menjadi istrimu, apakah kamu akan baik padaku? Nangong Xiangyun bertanya dengan polos. Tentu saja. Long Yi berkata pasti. Luar biasa, aku juga akan baik padamu, melayanimu dengan baik dan melahirkan banyak bayi untukmu. Nangong Xiangyun berkata dengan malu-malu. Yah, kalau begitu aku ingin 10 laki-laki dan 10 perempuan. Long Yi tersenyum dan berkata, bajingan, menurutmu aku babi, paling banyak 5 laki-laki dan 5 perempuan. Gadis-gadis akan menjadi cantik seperti aku dan anak laki-laki akan tampan sepertimu. Pikiran Nangong Xiangyun sudah tenggelam dalam fantasi bahagia masa depan. Melihat Nangong Xiangyun yang manis dengan mata tertutup, Long Yi membungkuk penuh kasih sayang dan dengan lembut mencium bibirnya dan berkata, sudah malam, aku akan menemanimu kembali, kalau tidak keluargamu akan terbalik. Tidak, aku tidak ingin meninggalkanmu. Nangong Xiangyun berputar di dada Long Yi dan payudaranya yang menjulang menggosok Long Yi, menyalakan api. Long Yi secara paksa menekan api nafsu yang dinyalakan oleh Nangong Xiangyun, dan berkata dengan ekspresi tegas, bersikap patuh dan kembali. Setelah malam ini, kamu akan menjadi menantu klan Simen aku. Nangong Xiangyun bergoyang sebentar, meskipun dia tidak ingin meninggalkan kekasihnya, tetapi dia bagaimanapun telah melihatnya, dan sudah membuang kerinduannya selama 2 hari, jadi dia dengan enggan menganggukkan kepalanya setuju. Long Yi membawa Nangong Xiangyun dan dengan cepat terbang ke rumah Nangong, dan melihat bahwa seluruh rumah berada dalam kekacauan. Orang-orang mencari pengantin yang hilang di mana-mana, dan Nyonya Nangong bahkan lebih cemas. Jika ada kecelakaan pada saat kritis terakhir ini, lalu apa yang harus mereka lakukan? Melihat keadaan saat ini, Nangong Xiangyun juga agak malu, dan berkata dengan suara rendah, Simen Yu, bawa aku ke pintu belakang, ibuku mungkin mati karena cemas jika aku menunda lagi. Long Yi tersenyum dan mendarat di depan pintu belakang rumah Nangong, lalu memukulnya asteris. Dia berkata, sekarang kamu mengerti kegelisahan, cepat pergi dan minta maaf kepada ibumu, dan dengan patuh menunggu untuk menjadi pengantinku. Nangong Xiangyun tersenyum manis dan setuju, lalu berbalik dia memasuki rumah. Lalu dia kembali menjulurkan kepalanya dari dalam rumah dan berkata, Simen Yu, kamu tidak diizinkan lari besok, kalau tidak aku tidak akan baik. Selesai berbicara, dia menyusut kembali ke dalam rumah, dan suatu saat, Long Yi mendengar pelayan dengan senang hati memanggil nona mereka kembali. Ketika Long Yi kembali ke rumah Simen, dia melihat bahwa seluruh rumah Simen dihiasi dengan lentera dan pita warna, dan memiliki suasana gembira. Tapi Long Yi bertanya-tanya apakah Si Bi akan muncul di pesta pernikahan atau tidak. Sepertinya dia harus mengatur dengan benar Li King dan Barbarian Bull dan juga menyebarkan kelompok kecil Skynet pada waktu itu. Seperti itu, selama Si Bi masih di Soaring Dragon City, dia pasti akan menemukannya besok. Pada waktu makan malam hari ini,
Long Yi melihat kakak lelakinya Simentian dengan saudara iparnya Liu Si dan putrinya Little Suxian datang ke meja makan. "Kakak, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Bahkan di kamp militer, aku melihat kamu sangat jarang." Long Yi bertanya pada Simentian sambil tersenyum. Simentian tersenyum palsu dan berkata, "Baru-baru ini aku sibuk melatih korps kavaleri darah, jadi aku tidak punya waktu untuk pergi dan mengunjungi batalion tak tertandingi untuk mencari kamu. Jangan salahkan kakak." "Tentu saja, aku tidak akan. Kakak laki-laki adalah wakil komandan, tidak seperti adik laki-laki ini. Bagaimana kamu dapat memiliki waktu luang?" Long Yi berkata sambil tersenyum. Simentian mengeluarkan sebuah kotak hadiah yang dikemas dengan indah dan berkata sambil tersenyum, "Besok adalah hari pernikahan adik laki-laki, tetapi kakak laki-laki tidak memiliki sesuatu yang baik untuk diberikan kepada kamu. Aku berharap adik lelaki akan menerima hadiah kecil ini. Semoga kamu dan kakak mertua akan segera memiliki seorang putra." Long Yi menerima kotak hadiah dengan senyum dan dia tentu saja berterima kasih padanya. Lalu dia memandang ke arah Liu Si dengan ekspresi serius, menebak hubungannya dengan bayangan itu. "Paman, peluk." Little Suxian sepertinya menyukai Long Yi. Dia mengulurkan tangan kecilnya ke arah Long Yi dari dada Liu Si. Long Yi berjalan maju dan mengambil Little Suxian, lalu mengangkatnya di langit, menyebabkan gadis kecil ini tertawa seperti bel perak. "Kakak ipar, sepertinya Suxian keluargaku sangat menyukaimu," Liu Si berkata sambil tersenyum. "Itu wajar, kakak ipar juga tahu bahwa satu-satunya kekuranganku adalah pesonaku terlalu besar. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa." Long Yi menyeringai, bercanda dan dengan ringan mencium wajah kecil Suxian kecil. Liu Si terkekeh dan berkata, "Tidak ada yang bisa menolak pesona ipar laki-laki. Tahukah kamu, pemilik toko kecantikan, Han Yan tidak pernah melupakan kamu." "Han Yan? Hehe, maka sepertinya aku harus sering mengunjungi beauty shop untuk berbelanja," kata Long Yi sambil tersenyum. Pada saat ini, Simen Nu dan Dong Fangwan keluar dari aula dalam, kemudian beberapa orang ini berhenti mengobrol dan tertawa pada titik ini, dan dengan baik selesai makan malam terakhir sebelum pernikahan Long Yi. Kembali ke kamar, Long Yi terkejut melihat kamarnya telah berubah tanpa bisa dikenali. Tempat tidur ditutupi dengan selimut merah yang diisi dengan kehangatan, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan lampu ajaib berkabut warna-warni, apalagi karakter besar, si kebahagiaan tersangkut di dinding dan jendela ruangan. Long Yi duduk di sofa dan membuka kotak hadiah yang diberikan kepadanya oleh Simentian. Dia melihat ada bola kristal seukuran kepalan tangan di dalam, itu memiliki cahaya yang cemerlang dan warna-warna cerah, menyilaukan mata. Long Yi mengambilnya dan melihatnya, dan dia tiba-tiba gemetar. Dia meletakkan bola kristal ini dan dari cincin ruang angkasanya, dia mengeluarkan bola kristal yang sedikit lebih besar, dan sedikit menyuntikkan sedikit kekuatan magis. Tiba-tiba sosok yang tenang ditampilkan di dalam bola kristal. Dia diam-diam memegang buku dan asyik membacanya. Dan seiring dengan semakin dekat dan dekatnya gambar, penampilan gadis yang tiada taraf ini menjadi semakin jelas. "Wu Shuang, kamu harus kembali." Melihat gadis itu dengan senyum tenang di dalam bola kristal, perasaan kerinduan yang kuat muncul di jantung Long Yi. Bola kristal mistis yang bisa merekam video ini adalah bola kristal yang ia temukan pada waktu itu di kamar tidur wanita Wu Shuang di kota hilang. Dia benar-benar tidak mengira peradaban ajaib Lost City telah berkembang sedemikian rupa. Ketika dia berulang kali melihat bola kristal beberapa kali, suara ketukan datang dari pintu kamarnya. Long Yi menggunakan persepsi rohnya dan tahu bahwa itu adalah Bei Tang Yu, jadi dia menyingkirkan bola kristal dan membiarkannya masuk. Bei Tang Yu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk,
dan melihat dekorasi ruangan yang penuh kegembiraan, ekspresinya sedikit redup. "Yuer, duduklah." Melihat ekspresi Beitang Yu, Long Yi menepuk di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Beitang Yu berjalan ke Long Yi dan duduk di sampingnya, lalu mengambil inisiatif untuk memeluk lengan Long Yi. Dia menyandarkan kepalanya di bahunya. "Yu, kamu akan menikah besok?" Beitang Yu dengan lembut berkata dan nadanya agak kesepian. "Memem." Long Yi menjawab dengan ringan, menggosok wajahnya yang tampan di rambutnya, tetapi ekspresinya agak suram. Ayah dan anak Beitang Xiong jelas memusuhi klan Simen, jadi sekarang selain Long Linger, masalah yang harus dia tangani telah meningkat. Meskipun Beitang Xiong telah memperlakukan putrinya sebagai gadai sekali pakai, tetapi Beitang Yu setelah semua memiliki darah klan Beitang mengalir dalam dirinya. Pada saat itu, dia takut dia akan patah hati lagi. "Apakah kamu tidak senang dengan pernikahan ini? Mengapa kulitmu begitu tidak sedap dipandang?" Beitang Yu mengangkat kepalanya dan membelai wajah tampan Long Yi dengan tangan kecilnya yang sedingin es. Dia bertanya dengan prihatin. "Tidak, aku hanya berpikir bahwa ketika aku menikahi Nangong Xiangyun, bukankah Yuer akan cemburu?" Panjang Yi mengedipkan mata dan kembali ke penampilan menyeringai dengan nakal, katanya. Beitang Yu dengan ringan memukul dada Long Yi dan berkata sambil menggertakkan giginya, "Aku pasti tidak akan cemburu, tapi kamu harus tidak memihak, kamu tidak boleh mengabaikanku, dan juga tidak diperbolehkan untuk membantu Nangong Xiangyun menggertakku." Long Yi menyeringai dan berkata, "Aku tidak akan, bagaimana aku bisa membantunya menggertakmu? Kecuali kalau..." "Kecuali apa?" Beitang Yu bertanya dengan gugup. "Kecuali itu ada di tempat tidur, hahaha." Long Yi tertawa terbahak-bahak, menarik ketukan Beitang Yu yang marah dan malu. Beberapa saat kemudian, Beitang Yu bersandar pada pangkuan Long Yi dan tiba-tiba berkata dengan ringan, "Malam ini, aku akan menemani kamu untuk tidur di sini." Long Yi tertegun, kapan gadis ini menjadi begitu berani? Di depan kamar pengantin kamu dan Nangong Xiangyun, aku ingin memiliki kamar pengantin dengan yang pertama." Beitang Yu memeluk Long Yi dan berkata dengan suara rendah, "Ini, bukankah kita sudah memiliki kamar pengantin tadi malam?" Long Yi menyeringai dan berkata, dia tidak menyangka Beitang Yu juga serius dalam hal ini. "Kemarin tidak masuk hitungan, selain rasa sakit, aku tidak merasakan apa-apa," kata Beitang Yu. "Karena itu masalahnya, maka datanglah." Long Yi tersenyum dan mengangkatnya, lalu melempar Beitang Yu ke tempat tidur berselimut warna merah cerah, dan kemudian seperti serigala, dia menerkam ke arahnya. Segera setelah itu, suara erangan seperti musim semi bergema di ruangan sampai subuh. Bersambung.